Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, barusan 5 menit yang lalu serentak sudah digelar pertandingan terakhir di fase grup Liga Champions Eropa. Ya, dimana semua pertandingannya sudah selesai ya gue lihat. Kita bahas satu-satu ya semuanya dan juga nanti klasemennya ya. Oke. Tadi gue menonton pertandingan antara PSV Eindhoven versus Liverpool. Ya, pastinya tim kesayangan gue yang gue tonton. Dan Liverpool so far menurunkan seluruh pemain pelapisnya. Jadi Liverpool tuh nggak bawa 12 pemain intinya ya. Jadi semuanya adalah pemain-pemain cadangan. Kecuali Gakpo ya, Gakpo masih dimainin. Itu pun karena romansa ya, karena Gakpo adalah mantan pemain PSV, mantan bintang PSV, dan tadi Gakpo dimainin satu babak. Ya, dan dia mencetak gol lewat penalti. Tapi Liverpool kalah dengan skor 3-2. Ini adalah kekalahan pertama Liverpool di fase grup UCL musim ini ya. Dan ini kali pertama juga Liverpool kebobolan lebih dari 1 gol di fase grup UCL. Dan hasil ini tetap membuat Liverpool juara fase grup Liga Champions. Tetap membuat Liverpool nomor 1. Kenapa? Karena Barcelona yang menjadi penantangnya di peringkat kedua hanya bisa bermain imbang dengan Atalanta dengan skor 2 sama. Ini yang membuat Barcelona stay di peringkat runner up ya. Ini membuat Barca stay di peringkat runner up dengan koleksi 19 poin. Kemudian hasil lainnya adalah pertandingan hidup mati Manchester City ya menghadapi Club Brugge, di mana Manchester City yang sebenarnya sudah tertinggal 0-1 di 50 menit pertama berhasil membalikan keadaan dengan skor 3-1, dan hasil ini membuat Manchester City berhasil naik ke zona playoff dan mereka akan bermain di playoff. Kapan ya playoff tuh, gue lupa dah, minggu depan ya atau kapan ya. Jadi hasil ini membuat City nanti akan bermain di playoff melawan tim-tim berat ya. Melawan Juventus, kita lihat ada Juventus, ada Brest, ada PSG, ada PSV, ada Milan, ada Bayern, ada Madrid, ada Dortmund, ada Atalanta. Atalanta sendiri karena mendapatkan hasil imbang, Atalanta harus turun ke zona playoff. Dan dari 16 tim yang lolos ke zona playoff, hanya akan ada 8 tim yang akan lolos menemani 8 tim yang sudah lolos. 8 tim tersebut adalah Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille, dan Aston Villa. Ini Aston Villa mengejutkan ya. Tiba-tiba Aston Villa naik loh. Hasil Aston Villa kita lihat ya. Wow, Aston Villa berhasil menang 4-2 menghadapi Celtic. Ini cukup luar biasa ya. Dan Aston Villa memang di Liga Champions ini sangat mengejutkan ya. Dia mengalahkan Bayern Munchen, mengalahkan Juventus juga kalau nggak salah ya. Mengalahkan Juventus juga. Luar biasa jadi. Dan di hasil lainnya secara mengejutkan Juventus kalah 0-2 dari Benfica ya. Juventus kalah 0-2 dan hasil ini hampir membuat Juventus nggak lolos ya. Hampir membuat Juventus nggak lolos. Beruntung tim-tim lainnya, Klub Brugge, Dinamo Zagreb, Stuttgart turun ya karena mereka kalah, Sporting kalah. Dan kalau kita bicara perpindahan ya, tim-tim yang sebelumnya berada di zona playoff yaitu Stuttgart dan Dinamo Zagreb yang sempat ada di zona playoff harus turun, gugur dari fase UCL, dan naik Sporting dan juga Manchester City ya. Sporting dan Manchester City naik karena Sporting mendapatkan hasil imbang ya. Sporting imbang dengan siapa? Sporting imbang dengan Bolonya. Dan Manchester City yang tadinya ada di zona degradasi, ada di zona gugur, zona gugur, berhasil naik ke atas karena menang 3-1 melawan Klub Brugge ya. Dan ini membuat nafas Manchester City kembali panjang. Kemudian di pertandingan lainnya Madrid menang 0-3 atas Brest ya. Hasil ini membuat Madrid tetap di zona playoff ya, tidak berpindah naik ke peringkat 11 dari 14.
Kemudian Brest ini sempat ada di peringkat ketiga, bahkan 4 ya, di awal-awal fase Liga Champions. Tapi perlahan-lahan Brest kembali ke habitatnya, bisa dibilang kembali banyak menelan kekalahan. Dan Brest akhirnya finish di peringkat 18 yang membuat mereka harus terjerembab di zona playoff ya. Ini tim-tim yang mengejutkan bisa dibilang. Kemudian Arsenal menang 2-1 menghadapi Gironya. Hasil ini tidak mengubah posisi Arsenal, tetap di peringkat tetap ada di zona aman, di zona 8 besar. Kemudian hasil lainnya Dinamo Zagreb menang padahal ya. Dinamo Zagreb menang 2-1 menghadapi AC Milan. Tapi Dinamo Zagreb tetap tidak lolos. Ya. Dinamo Zagreb tetap tidak lolos. Milan ya. Karena kekalahan menghadapi Dinamo Zagreb, Milan harus terlempar dari zona aman ke zona playoff. Karena Milan tuh sebelumnya ada di peringkat ke-7 kan. Milan itu sebelumnya ada di peringkat ke-7, di mana itu adalah zona aman. Tapi kita lihat setelah kalah dari Dinamo Zagreb, Milan harus turun ke peringkat ke-13 ya. Disusul oleh 6 tim berarti ya. Gila, ketat sekali yang klasemen dari UCL ini, fase grup UCL ini ya. Kemudian Lille menang 6-1, sangat meyakinkan. Nih Feyenoord ini tim yang aneh banget ya. Feyenoord ini udah di peringkat berapa sekarang? Oh, Feyenoord ada di peringkat 19. Feyenoord ini untuk gue tim yang aneh ya. Kemarin itu menghadapi Munchen dia menang 3-0. Menang meyakinkan. Menghadapi Manchester City dia berhasil menahan imbang 3-3. Tapi menghadapi Lille dia hancur lebur ya, 6-1 ya. Ini hasil yang cukup mengejutkan. Inter menang 3-0 menghadapi Monaco, dan ini tidak mengubah posisi Monaco. Monaco tetap di zona playoff. Atletico Madrid menang lawan Salzburg. Hasil ini membuat Atletico stay di peringkat di zona aman ya. Hasil ini membuat Atletico tetap stay di zona aman. Leverkusen juga stay di zona aman. Ya, yang turun so far hanya AC Milan ya. Yang turun ini hanya AC Milan aja. Iya, yang turun cuma Milan ya, diganti sama Aston Villa ya, diganti sama Aston Villa. Aston Villa sebelumnya ada di zona playoff, sekarang naik lagi. Ya, ini so far tidak terlalu banyak perubahan ya di klasemen atas. Yang banyak perubahan itu di zona playoff sampai ke zona gugur. Ini terlalu banyak perubahan ya. Dan gue lihat juga ntar. Gue pengen lihat juga jadwal dari playoff, jadwal UCL playoff ya. Kita lihat jadwal playoff nih kapan nih, jadwal playoff UCL. Kita lihat dulu guys, karena seingat gue tuh minggu depan guys. Undian playoff 31 Januari 2025. Oh, leg pertama playoff 11 dan 12 Februari 2025, leg kedua playoff 18 dan 19 Februari 2025. Oh, 11 Februari, 2 minggu lagi berarti ya, 2 minggu dari sekarang ya. 2 minggu dari sekarang, dan sistemnya adalah home and away ya. Jadi tidak lagi setengah kompetisi atau liga kayak ini. Jadi nanti akan diundi 16 tim ini, akan diundi siapa lawan siapa dan hanya akan diambil 8 ya. Artinya bisa dibilang fase knockout ini dimulai dari sekarang. Fase knockout dimulai dari playoff. Nanti setelah playoff ada undian lagi, di mana 8 tim yang lolos akan menghadapi 8 tim yang sudah lolos sebelumnya. Jadi seperti itu sekarang ya. Jadi ini kalau untuk yang lolos ke babak playoff agak lumayan melelahkan ya. Karena mereka bertandingnya nggak berhenti-berhenti guys. Dari Februari, kemudian dari 11 Februari itu mereka kalau menang, nanti 16 besar itu mereka akan bertanding lagi minggu depannya. Jadi bakal beruntun banget untuk yang masuk playoff. Jadi untuk tim-tim kayak City ya, tim-tim yang lolos playoff nih, yang harus melewati babak playoff, City, Juventus, PSG, PSV, Milan, Bayern, Madrid, Dortmund, atau Atalanta. Ini bisa dibilang tim-tim besar Eropa ya yang harus melewati babak playoff. Dan kalau sebanyak ini ya, kemungkinan besar tim besar mungkin akan bentrok di awal ya. City, Juventus, Benfica,
Benfica nggak terlalu. PSG, Milan, Bayern, Madrid, Dortmund, Atalanta. Gue rasa bakal ada satu tim yang dua tim besar yang akan bentrok, terutama dengan Manchester City ya, karena Manchester City kan ada di bawah, bener-bener ada di dasar jurang Manchester City ini. Jadi kemungkinan di fase playoff mungkin Manchester City akan menghadapi lawan yang lebih berat, lawan yang berat ya, either itu Madrid atau Dortmund atau Milan atau Munchen. Dan ini kalau City menghadapi Madrid ya di fase ini, di fase playoff ini akan sangat menarik ya, akan sangat menarik. Atau City menghadapi Munchen, ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena ya artinya satu tim besar akan tumbang sebelum di babak 16 besar, dan ini akan menguntungkan 8 tim lainnya yang sudah lolos terlebih dahulu. Oke gitu. Dan kalau bicara soal favorit ya, ini bukan karena gue pendukung Liverpool, tapi so far ya, whole season Liverpool adalah tim paling stabil di Liga Champions season ini. Liverpool adalah tim paling stabil. Tadi pun bisa dibilang menghadapi PSG karena mereka bisa dibilang memainkan lapis 3, bukan lapis 2 lagi, lapis 3 ya menghadapi PSG, sehingga mereka kalahnya pun tidak telak ya, tipis 3-2 gitu. Dan so far kalau bicara tim selain Liverpool yang menjadi unggulan, gua tuh sebenarnya menjagokan Inter Milan, bukan Barcelona ataupun Arsenal ya, yang sebenarnya Barcelona Arsenal kan di peringkat 2 dan 3. Tapi kalau bicara tim yang stabil untuk gua, baik di Liga ataupun di UCL, Inter Milan menurut gua adalah tim paling stabil. Cuma permasalahan Inter itu adalah mereka tidak terlalu tajam aja sebenarnya. Tapi dari sisi defense ya, gue bilang dari sisi defense Inter ini kan cuma kebobolan sekali so far ya, gitu. Jadi kita tunggu ya. Jadi prediksi gue adalah Liverpool dan Inter Milan final ya. Tapi kita tunggu, everything semua bisa terjadi. Kita kan belum tahu Madrid, kita belum tahu juga Barcelona ya. Kita belum tahu juga Munchen, karena kan Madrid, Barcelona dan Munchen ini bisa dibilang lagi fase goyang lah. Madrid goyang di awal, sekarang mulai naik lagi. Barcelona bagus di awal, sekarang goyangnya sekarang. Munchen tidak konsisten, dari awal musim tidak konsisten Munchen. Jadi we'll see ya 3 tim ini. Gue tidak terlalu impress dengan City ya. City ini terlalu goyang untuk gue. Jadi kayaknya City akan sulit untuk comeback. Tapi tingkat 3 tim ini yang bisa mengganggu ya, Barcelona, Madrid dan Bayern. Gue tidak menjagokan Arsenal. Kenapa? Karena Arsenal tidak punya striker. Untuk gue kalau misalkan Arsenal gini-gini aja, menurut gue Arsenal akan tumbang ya. Arsenal akan tumbang sebelum sampai akhir. Jadi we'll see ya. Jadi prediksi gue Liverpool Inter. We'll see apakah prediksi gue benar. We'll see. Oke, itu aja. Itu aja tentang UCL ya. Jadi fase liga sudah selesai. Dan ya semoga tim-tim yang ini kan bisa dibilang zona playoff ini adalah kesempatan kedua untuk tim-tim besar yang tidak konsisten. Semoga mereka bisa on track ya. Tim-tim besar ini bisa on track dan bisa meramaikan lagi ujung-ujung Liga Champion ini ya. Supaya Liga Champion bisa seru seperti biasanya gitu ya. Ya, bye.